Shalom semuanya, selamat datang kembali di ibadah online King Yuk Medan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa terima kasih untuk waktu yang Kau berikan pada kami malam hari ini, ya Tuhan. Tuhan, kami dapat datang untuk memuji memuliakan Engkau, Tuhan. Tuhan, Engkau yang persiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan berserah. Amin. Berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari
ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik, semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik, semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Melekat padamu, selalu ada di hatimu. Melekat padamu, oh Yesusku. Melekat padamu, selalu ada di hatimu. Melekat padamu, oh Yesusku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, akan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Senangkan hatimu, senangkan hatimu. Bapa, kau mendengar seruan hatiku. Tak
bersamamu Bapa. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Shalom saudaraku yang terkasih, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Yesus, sekarang kami mau mendengar firman-Mu, berbicaralah, kami siap mendengar. Kami sungguh butuh firman Tuhan di dalam situasi yang sulit ini, supaya menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tuhan, berbicaralah. Hamba-Mu hanyalah alat, kiranya apa yang Hamba-Mu persiapkan, Tuhan sempurnakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, saya mengambil tema khotbah saya hari ini adalah Breaking Down the Wall. Mari kita buka nats kita, yaitu dari kitab Yosua, pasal yang ke-6, ayat 1 sampai yang ke-20. Tapi karena alasan waktu kita hanya baca ayat 1 sampai dengan yang 5 terlebih dahulu. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu
panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjat masing-masing langsung ke depan. Saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam menghadapi setiap pergumulan kehidupan, Tuhan merancangkan Anda dan saya untuk menjadi pemenang, a winner. Tetapi itu tidak berarti otomatis Anda menjadi pemenang. Otomatis menjadi pemenang dengan berdiam diri. Tidak, saudaraku. Ada bagian Anda dan saya yang harus kita lakukan untuk bisa menjadi pemenang. Nah, di dalam nats yang kita baca ini ada kisah di mana Yosua dan bangsa Israel akan masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tetapi sebelum mereka memasuki tanah perjanjian, ada rintangan yang besar. Ada hambatan yang besar yang berupa tembok Yeriko, saudaraku. Dan mereka harus melewati itu. Mereka harus menang daripada hambatan ini sebelum mereka memasuki tanah perjanjian itu. Namun saudaraku, rintangan kali ini sangat besar. Ya, mengapa demikian? Karena tembok Yeriko ini berdasarkan sejarah adalah tembok yang sangat tebal. Ya. Bahkan menurut penafsiran, di atas tembok itu bisa berjejer 8 kereta kuda berdampingan. Menunjukkan betapa besar tembok ini, betapa tebal maksud saya. Betapa tebal tembok ini. Dan tingginya itu, saudaraku, belasan meter. Artinya, bahwa tembok Yeriko ini tidak mudah atau bahkan mustahil untuk dirobohkan oleh kekuatan manusia. Nah, ada yang menafsirkan juga bahwa tembok ini hanya bisa dirobohkan oleh gempa bumi berskala 9 skala Richter. Atau tembok ini hanya bisa dirobohkan oleh bom. Dan kita tahu pada waktu itu belum ada bom dengan skala besar juga. Ya, maka mereka menghadapi tantangan yang besar ini. Nah, bagaimana mereka menghadapi tantangan yang besar ini? Itu kiranya menjadi pengajaran buat saudara dan saya. Bagaimana kita menang juga di dalam menghadapi situasi yang sulit. Hari-hari ini mungkin banyak orang mengalami persoalan-persoalan yang besar. Tidak hanya COVID-19, saudaraku. Tapi mungkin persoalan yang besar adalah persoalan di dalam ekonomi, persoalan dalam pekerjaan. Ada begitu banyak hari ini orang yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Dan itu persoalan, saudaraku. Dan itu persoalan yang besar seperti tembok Yeriko. Ada yang bisa saudara atasi, tapi ada yang tidak bisa saudara atasi. Ya, jika hari-hari ini saudara dan saya menghadapi persoalan setebal tembok Yeriko, dan saudara tidak berdaya menghadapinya, seolah-olah tidak mungkin bisa mengatasinya, saudaraku, ingatlah, bersama dengan Tuhan, kita bisa meruntuhkan tembok Yeriko itu. Kita bisa meruntuhkan tembok-tembok persoalan yang ada hari-hari ini. Bagaimana kita mengalahkan atau melewati rintangan yang besar ini? Yang pertama, saudaraku, dengarlah dan percayalah firman Tuhan. Dengarlah dan percayalah firman Tuhan. Ayat 2 berbunyi demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Ini ada firman Tuhan, saudaraku. Mereka menghadapi tembok Yeriko, tapi ada firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepada Yosua, aku serahkan Yeriko ini ke tanganmu. Artinya, saudaraku, ada satu kepastian, ada satu janji dari Tuhan bahwa Yeriko akan menjadi milik Yosua dan bangsa Israel. Mereka pasti bisa mengalahkan ini. Saudaraku, langkah yang pertama kalau engkau ingin mengatasi rintangan-rintangan kehidupan, dengarlah dan percayalah pada firman Tuhan. Ini penting, saudaraku. Ya. Mengapa kadang-kadang kita tidak bisa mengatasi persoalan kita? Atau, saudaraku, kita gagal berulang-ulang karena saudara mengabaikan firman Tuhan. Saudara lebih percaya kepada kemampuan saudara sendiri. Saudara lebih percaya kepada kehebatan saudara sendiri. Aku, Anda perlu
hari-hari ini banyak mendengar firman Tuhan. Ya, oleh sebab itu saya sarankan saudara mengambil keputusan hari ini untuk mengatur waktu di tengah kesibukan saudara. Kalau saudara masih sibuk, ya, hari-hari ini mungkin saudara tidak sibuk lagi. Tapi kalau saudara masih sibuk, atur waktu untuk saudara mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, bahkan mempelajari firman Tuhan. Ya. Mendengar ketika ada hamba Tuhan berkhotbah, mendengar khotbah maksud saya, ya, mendengar firman Tuhan melalui hamba-hambanya, lalu membaca sendiri ketika engkau ada di rumah, dan tidak cukup membaca, tetapi mempelajari firman Tuhan. Ini akan memberikan kita kekuatan di dalam menghadapi kesulitan dan tantangan apapun yang ada di hadapan kita. Ya, kita akan bisa menang di dalam menghadapi persoalan kita kalau kita mempunyai firman Tuhan. Ya. Ketika Anda berkomitmen untuk mendengar firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, maka Anda bisa punya pengertian. Ya, bisa mengerti, saudaraku, bagaimana cara mengatasi persoalan saudara. Ini penting, saudaraku. Cara mengatasi dengan benar persoalan saudara. Bagaimana cara Tuhan juga mengatasi persoalan Anda. Ini penting, saudaraku. Ya, karena seringkali kita mengandalkan kemampuan kita tadi itu. Ya, sehingga kita gagal. Maka saya mendorong saudara untuk mendengar, ya, untuk membaca, mempelajari firman Tuhan, dan setelah itu percaya. Maka engkau akan mengerti bagaimana menghadapi situasi yang sedang engkau hadapi sekarang ini. Ya. Dan tidak hanya itu, kalau engkau mengambil waktu untuk membaca, mendengar, membaca dan mempelajari firman Tuhan, maka engkau akan mengerti juga apa rencana Tuhan di dalam hidupmu. Ya. Ada rencana Tuhan yang indah dalam hidupmu, seperti halnya rencana Tuhan kepada Yosua dan bangsa Israel, bahwa Tuhan menjanjikan tanah Kanaan menjadi tanah perjanjian, tanah Kanaan menjadi tanah milik mereka, tanah pusaka mereka. Ya. Tapi sebelum itu terjadi, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Nah, ini perlu, saudaraku. Engkau perlu banyak baca firman Tuhan dan mengerti, sehingga engkau juga mengerti rencana Tuhan dalam hidupmu. Engkau juga perlu mengerti akan janji Tuhan di dalam persoalan yang sedang kau hadapi. Ada janji Tuhan, seperti halnya Yosua dan bangsa Israel ketika menghadapi tembok Yeriko, ada janji Tuhan di sana. Mendengar dan mempelajari firman Tuhan akan merupakan awal perubahan kehidupan. Perubahan hidup saudara ke arah yang lebih baik. Oleh sebab itu, jangan malas untuk mendengar, membaca dan mempelajari firman Tuhan. Itu akan menjadi satu titik awal perubahan dalam hidup saudara. Dan tentu perubahan ke arah yang lebih baik, saudaraku. Ya. Karena hari-hari ini orang tentunya punya lebih banyak waktu daripada hari-hari sebelum COVID-19. Ya. Maka saya ingin saudara untuk memakai waktu-waktu yang ada ini mendengar, membaca, mempelajari, atau istilah saya menggali firman Tuhan, supaya itu bisa berguna bagi saudara, memberikan pengertian kepada saudara, memberikan hikmat kepada saudara untuk mengatasi situasi yang sulit ini, saudara. Ya. Nah, masalahnya berapa banyak waktu yang saudara investasikan untuk mendengar firman Tuhan, untuk membaca dan mempelajari firman Tuhan, bandingkan dengan waktu yang saudara investasikan atau yang saudara buang bahkan dengan menonton televisi berjam-jam, dengan memainkan game saudara berjam-jam, dan mungkin melakukan hal-hal yang lain yang praktis sebetulnya tidak ada faedahnya, bahkan mungkin bisa merusak akan kehidupan saudara. Maka saya mendorong saudara untuk memakai waktu yang ada, banyak mendengar firman Tuhan, membaca, mempelajari firman Tuhan. Saya pribadi mengambil waktu-waktu yang sekarang ini, dalam masa cuti saya ini, untuk sungguh-sungguh ya, menggali lagi firman Tuhan, belajar lagi firman Tuhan, membaca banyak buku-buku yang sebelumnya belum saya baca. Dan hal ini berguna sekali lagi, tidak hanya bagi saya tapi bagi saudara, untuk menghadapi situasi yang tidak biasa ini. Ya. Yang kedua, saudaraku,
bagaimana kita bisa menghadapi rintangan yang besar dalam hidup ini. Yang kedua, hadapi rintangan yang besar bersama Tuhan. Hadapi artinya. Jangan menghindari rintangan ini. Jangan menghindari persoalan yang sedang saudara hadapi. Ya, yang sekarang saudara alami sekarang ini. Jangan melarikan diri, saudaraku. Tapi mari kita hadapi bersama dengan Tuhan. Ada firman Tuhan dari Yosua kepada Yosua, engkau akan masuk kepada kota Yeriko. Artinya ada janji Tuhan, bersama dengan Tuhan dia pasti bisa melewati rintangan ini. Maka Yosua dan bangsa Israel menghadapi rintangan yang besar, yaitu tembok Yeriko, bersama dengan Tuhan. Bukan mengandalkan kekuatan sendiri, bukan mengandalkan kebesaran kemampuan bangsa Israel atau tentara Israel, tidak, saudaraku. Ya, karena tadi saya katakan bahwa hampir mustahil untuk merobohkan tembok Yeriko dengan kekuatan manusia. Maka hadapilah rintangan ini. Terimalah rintangan, terimalah persoalan yang sedang Anda alami hari ini. Bahkan dengan penuh syukur, ucapan syukur. Mengapa demikian? Karena ketika Tuhan mengizinkan rintangan yang besar berupa tembok Yeriko, itu juga berarti satu kesempatan untuk engkau mengalami kuasa Tuhan. Ketika Yosua dan bangsa Israel menghadapi tembok Yeriko, kita tahu pada akhirnya mereka mengalami kuasa Tuhan. Mengalami akan kebesaran Tuhan. Ini kesempatan yang Tuhan berikan kepada Yosua dan bangsa Israel. Nah, hari-hari ini jika engkau menghadapi tembok Yeriko atau persoalan seperti tembok Yeriko, maka itu adalah kesempatan untuk selalu mengalami kuasa Tuhan. Oleh sebab itu ketika menghadapi rintangan yang besar, ketika menghadapi persoalan yang besar, jangan memberontak, saudaraku. Jangan menggerutu, jangan bersungut-sungut kepada Tuhan. Itu hanya akan memperpanjang penderitaan saudara. Maka nasihat firman Tuhan hari ini, hadapi rintangan itu bersama dengan Tuhan. Karena di dalam peperangan itu kita tidak sendirian. Ada Tuhan bersama kita. Ia akan memberikan kemenangan bagi kita. Sama halnya seperti yang Tuhan memberikan kemenangan kepada Yosua dan bangsa Israel. Menghadapi peperangan dengan Yeriko, Tuhan bersama dengan mereka. Dan kita tahu nanti bahwa Tuhan memberikan kemenangan. Yang kedua, saudaraku, sekali lagi, hadapilah rintangan ini, maka saudara akan mengalami kemenangan. Ya, percayakan hidup saudara dan saya di dalam pengaturannya. Pengaturan Tuhan itu sempurna, saudaraku, dalam hidup saudara dan saya. Mungkin kau mengalami kesulitan, yes. Mungkin kau mengalami persoalan, yes. Tetapi percayakan itu kepada pengaturan Tuhan. Ya, karena di dalam pengaturan Tuhan bukan berarti Anda tidak menghadapi persoalan. Ya. Kalau hidup saudara diatur Tuhan bukan berarti semuanya lancar, semuanya beres, semuanya baik. Tidak, saudaraku. Kita akan tetap menghadapi persoalan seperti tembok Yeriko. Karena persoalan dibutuhkan untuk melatih hidup ini menjadi lebih kuat. Ya. Persoalan dibutuhkan, saudaraku, supaya saudara lebih kuat dalam kehidupan ini. Persoalan dibutuhkan untuk memproses Anda menjadi lebih dewasa, untuk naik next level. Persoalan dibutuhkan untuk melatih Anda bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Sebaliknya hidup yang mudah, hidup yang gampang, hidup yang tanpa persoalan itu justru akan menghasilkan orang yang lemah. Betul kan? Kalau saudara, bagaimana saudara bisa menjadi kuat dalam kehidupan ini? Ketika saudara menghadapi persoalan, bukan? Ketika saudara bisa melewati persoalan itu, bukan? Ketika saudara bisa menang atas persoalan itu, saudara menjadi kuat, bukan? Kalau hidup saudara semuanya selesai, beres, semuanya lancar, semuanya baik, sehat, dan sebagainya, saudara mungkin akan menjadi orang yang lemah. Maka persoalan dibutuhkan, walaupun saudara hidup di dalam pengaturan Tuhan. Ya. Ini yang kedua, saudaraku. Hadapi persoalan saudara, hadapi rintangan yang ada di depan saudara. Jangan melarikan diri. Tapi hadapi itu bersama dengan Tuhan. Ya, dan percaya kepada pengaturan Tuhan. Ya, kalau saya harus menghadapi persoalan ini, yes, saya akan hadapi masalah ini. Dan saya yakin saya bisa menang melalui persoalan ini. Dan saya akan bisa menjadi lebih kuat. Saya akan naik next level di dalam kehidupan rohani saya.
Saudaraku, ini yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara dan saya. Sekarang yang ketiga, langkah ketiga. Bagaimana kita bisa mengatasi rintangan yang ada di depan kita? Persoalan yang besar seperti tembok Yeriko. Yang ketiga, ikutilah cara Tuhan. Ikutilah cara Tuhan. Cara Tuhan kadang-kadang tidak seperti yang kita duga, saudaraku. Mari kita lihat ayat yang ketiga, saudaraku. Ayat ketiga, demikian bunyinya, saya bacakan. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikian engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak-sorak dengan nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Ini cara Tuhan, saudaraku. Untuk mengatasi tembok Yeriko, mereka diminta untuk berbaris dan mengelilingi tembok Yeriko. Ini cara Tuhan. Ini cara yang tidak masuk akal. Ini cara yang juga terlalu sederhana. Masa kita berperang melawan Yeriko harus dengan cara mengitari tembok itu? 1 hari 1 kali dan hari ke-7 7 kali. Ini yang tidak normal, ya. Cara yang tidak biasa, ya. Cara Tuhan seringkali tidak terduga, tetapi cara Tuhan selalu benar. Pegang baik-baik juga hal ini, saudaraku. Cara Tuhan sering tidak terduga, tetapi cara Tuhan selalu benar. Cara saudara mungkin masuk akal, tetapi mungkin juga tidak benar, dan seringkali tidak benar. Cara saudara mungkin adalah menurut logika saudara, tetapi seringkali cara kita itu cara yang salah, bukan? Nah, mari kita lihat, saudaraku. Cara Tuhan hanya dengan berbaris, berjalan mengeliling 1 hari 1 kali, hari ke-7 7 kali. Ini cara yang tidak biasanya, tetapi cara Tuhan selalu benar. Nah, mari kita ikuti cara Tuhan ini, saudaraku. Nah, yang seringkali menjadi hambatan Anda dan saya mengalami kuasa Tuhan adalah karena Anda dan saya lebih menyukai jalan kita sendiri daripada jalan Tuhan. Seringkali kita lebih menyukai atau lebih memilih cara kita daripada cara Tuhan. Nah, itu menjadi hambatan saudara dan saya mengalami kuasa Tuhan. Ya. Maka nasihat firman Tuhan hari ini, ikutilah cara Tuhan. Karena ketika Anda mengikuti cara Tuhan, ketika Anda mentaati perintah Tuhan, maka tembok Yeriko yang mustahil dirobohkan akan runtuh oleh kuasanya. Rabu. Kalau saudara baca ayat 8 sampai 15, itu adalah bagaimana Yosua dan bangsa Israel mengikuti cara Tuhan yang kita baca dalam ayat 3 sampai 5 tadi. Ya. Mereka melakukan itu, yaitu mengelilingi tembok Yeriko 1 hari 1 kali, dan pada hari ke-7 mereka mengelilingi 7 kali. Itu mereka lakukan. Dan ayat ke-20 dikatakan, maka runtuhlah tembok itu. Maka mari kita lihat secara rinci bagaimana Yosua dan bangsa Israel mengikuti cara Tuhan. Ya, di dalam ayat 9 dikatakan mereka mengikuti pimpinan tabut Tuhan. Tabut Tuhan ini adalah lambang kehadiran Tuhan. Tabut Tuhan adalah lambang penyertaan Tuhan. Nah, sekali lagi di dalam menghadapi rintangan besar ini, di dalam peperangan menghadapi kota Yeriko ini, mereka tidak sendirian, tapi Tuhan ada bersama dengan mereka. Dan ayat 9 dikatakan mereka mengikuti pimpinan Tuhan. Ya, mereka percaya kepada pimpinan Tuhan menghadapi peperangan ini. Walaupun sekali lagi ini cara yang tidak biasa, ya. Dan ayat 11, ayat 14, ayat 15 mereka mengikuti juga cara yang tidak masuk akal, berjalan mengelilingi tembok. Berjalan mengelilingi tembok, saudaraku.
Dan kalau dilihat oleh orang Yeriko, oleh tentara Yeriko yang sedang bertugas di atas menara tembok Yeriko, mungkin apa yang dilakukan bangsa Israel adalah tindakan yang bodoh. Bagaimana mereka mau berperang tapi hanya berjalan mengelilingi tembok. Ya. Tetapi mereka lakukan itu. Dan ayat 13 dikatakan para imam meniup sangkakala. Ini sesuai dengan perintah Tuhan tadi. Pada ayat 3 dan ke-5. Seharusnya orang berperang itu membawa pedang dan tombak pada zaman itu. Ya, kalau hari ini dengan senapan, dengan bom, dengan meriam dan sebagainya. Tapi pada waktu itu harusnya membawa pedang dan tombak. Tetapi yang dibawa oleh mereka adalah sangkakala, trompet, saudaraku. Dan mereka berperang dengan meniup sangkakala. Ya, mengapa ini dilakukan? Karena mereka ikuti cara Tuhan tadi. Dan yang paling susah, saudaraku. Ya, saya biarkan ini menjadi bagian terakhir. Yang paling susah yang dilakukan oleh bangsa Israel dan Yosua waktu itu adalah ketika mereka mengelilingi tembok Yeriko, mereka diminta untuk berdiam diri. Tidak berkata-kata. Artinya mereka tidak mengucapkan kata-kata apapun. Ketika mereka mengelilingi, mereka harus menutup mulut mereka. Dan mereka lakukan itu. Mereka berdiam diri, saudara, pada ayat 10, nanti saudara bisa baca di rumah. Ya. Ketika mereka lakukan ini adalah cara yang diminta oleh Tuhan. Dan cara terakhir apa? Mari kita lihat ayat yang ke-20, saudaraku. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Ketika bangsa Israel mengikuti cara Tuhan, mentaati perintah Tuhan, maka tembok Yeriko runtuh, saudaraku. Sekali lagi, bukan oleh karena kekuatan manusia, bahkan juga di sini bukan oleh karena gempa bumi, bukan karena adanya bom, tetapi oleh karena kuasa Tuhan. Mereka mengikuti cara Tuhan, mereka melakukannya walaupun itu tidak seperti biasanya, walaupun itu tidak menurut logika, tapi mereka melakukannya semua karena iman. Mereka melakukan itu dengan iman bahwa Tuhan tidak pernah salah, cara Tuhan tidak pernah salah. Aku iman sekali lagi tidak meniadakan kesulitan, tapi iman akan membawa Anda menerobos kesulitan. Ya, dengan iman mereka melakukan cara Tuhan, mereka tetap harus menghadapi tembok Yeriko, tidak meniadakan kesulitan, tapi mereka menerobos tembok Yeriko. Mereka menerobos kesulitan mereka. Iman tidak membuat segalanya menjadi mudah, tetapi iman akan membuat segalanya menjadi mungkin. Inilah iman daripada Yosua dan bangsa Israel ketika mereka mengikuti cara Tuhan dan mereka menerobos tembok Yeriko. Saudaraku yang terkasih, sekali lagi ayat 20 berakhir dikatakan maka runtuhlah tembok Yeriko itu. Karena iman maka runtuhlah tembok Yeriko. Setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Itu tercatat di dalam Ibrani 11 ayat 30. Saudaraku yang terkasih, mari saudaraku melalui kisah daripada Yosua dan bangsa Israel menghadapi tembok Yeriko, kita sekarang mengerti bagaimana kita harus menghadapi rintangan yang besar yang ada di depan kita. Yang pertama, saudaraku, dengarlah dan percayalah firman Tuhan. Beri waktu, ambil keputusan hari ini, komitmen untuk membaca, ya, dan mendengar dan juga mempelajari firman Tuhan. Setelah itu percaya pada firman Tuhan. Yang kedua, hadapi rintangan saudara, bukan dengan kekuatan sendiri, tapi hadapi bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, ikutilah cara Tuhan, walaupun itu mungkin tidak sejalan dengan logika saudara dan saya. Hadapi saja, ya, ikuti saja cara Tuhan, walaupun sederhana, walaupun tidak seperti yang kita duga, walaupun tidak sesuai dengan logika kita. Hadapi, pakai cara Tuhan dengan iman, maka tembok Yeriko yang sedang saudara hadapi hari ini akan runtuh. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu hari-hari ini, mungkin ada anak-anak Tuhan yang sedang menghadapi persoalan seperti tembok Yeriko yang tidak mampu kami atasi.
yang tidak bisa kami runtuhkan. Tapi kami bersyukur melalui kisah Yosua dan bangsa Israel, kami diberikan kebenaran yang memberikan kami kekuatan untuk kami bisa melewati atau bisa menerobos tembok Yeriko yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Kami bersyukur karena firman-Mu dan janji-Mu tidak pernah salah. Biarlah kami terus punya kerinduan untuk mendengar, membaca dan mempelajari firman Tuhan. Dan kami boleh hadapi rintangan atau persoalan kami bersama dengan Tuhan. Dan terlebih itu, kami tidak mengandalkan cara kami, tapi kami mengandalkan cara Tuhan. Mengikuti cara yang Tuhan sudah berikan kepada kami melalui firman-Mu juga. Biarlah Tuhan, tembok Yeriko yang ada di hadapan kami, bisa kami terobos dengan baik, sesuai dengan kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada malam hari ini. Dalam nama Yesus kami doa. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pendeta Iwan Purnomo. Waktunya warta, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama, minggu depan kita tetap akan ibadah online melalui YouTube dengan pembicara Sandy Lause. Yang kedua, kembali mengajak teman-teman untuk memberikan persembahan yang dimana persembahan dapat ditransfer ke rekening BCA ataupun OVO yang akan tertera di bawah ini. Yang ketiga, setiap Jumat kita tetap ada mengadakan pendalaman Alkitab. Untuk info lebih lanjut, silakan DM ke Instagram King Miut atau nanti link akan dikirimkan ke grup WhatsApp. Yang keempat, dalam rangka menyambut ulang tahun pemuda yang ke-50, kita akan mengadakan seminar via Zoom di tanggal 27 dan 28. Di mana di tanggal 29 adalah hari H ulang tahun King Miut yang ke-50. So, teman-teman silakan luangkan waktunya ya. Dan yang terakhir, teman-teman jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita, follow Instagram kita, dan follow Facebook kita. Sekian warta hari ini. Sebelum mengakhiri persekutuan kita pada malam hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan.